Bab 1481. Aku yang menentukannya. 100 kristal dewa berkah. Mile terdiam. Sekarang aku memiliki ratusan juta di cincin penyimpanan. Amu yang ada di sampingnya tersenyum. Saat ini, dia tidak terlihat seperti seorang imam besar, melainkan mirip dengan seorang gadis belia. Melihat Mile tidak berbicara, Kari kembali mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, 200 kristal dewa berkah. 200 kristal dewa berkah. Saat Mile ingin berbicara, Kari kembali melemparkan sebuah cincin penyimpanan, 1000 kristal dewa berkah. 1000 kristal dewa berkah. Semua orang langsung bersorak. 1000 kristal dewa berkah sangatlah banyak. Perlu diketahui, sekarang hanya ada kristal biasa yang beredar di pasaran. Kristal dewa berkah hanya dimiliki pihak besar. Kenapa ada begitu banyak orang yang berjuang keras ingin masuk ke perguruan 5 dimensi? Karena salah satu alasan adalah setelah masuk ke perguruan 5 dimensi, pasti akan mendapatkan kristal dewa berkah. Lalu, bagi orang biasa, 1000 kristal dewa berkah sudah bisa mengubah takdir kehidupannya. Mile menatap Kari dan tersenyum berkata, kalau kaya sudah boleh berlagak, ya. Kaya belum tentu boleh berlagak, tapi kalau tidak punya uang pasti tidak biasa apa-apa, betul. Ujar Kari sambil tersenyum. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, apa yang kamu katakan betul. Kalau tidak punya uang pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi, aku tidak mengerti, apakah perguruanmu sebelumnya tidak mengajarimu bagaimana menjadi manusia? Karena sekarang kami sedang makan, kamu datang mengganggu, ini benar-benar perbuatan yang tidak sopan. Kedua, kamu menggunakan uang menghinaku, perbuatan seperti ini benar-benar tidak berakhlak. Kalau tidak salah ingat, perguruan sepertinya ada satu pasal peraturan, murid perguruan tidak boleh menindas orang lagi dengan kekayaan maupun kekuasaan. Kari memotong pembicaraan Mile, maaf, perguruan tidak ada pasal peraturan seperti ini. Mile menatap Kari dan berkata, mulai sekarang sudah ada. Aku yang menentukannya. Kari mengedipkan mata dan merasa ada yang tidak beres. Amu yang ada di samping juga diam saja. Dia tahu, Mile sudah mulai mengamuk. Mile paling benci orang yang menindas orang lain dengan kekuasaan maupun kekayaan. Intinya, orang seperti ini hanya berani menindas orang yang lebih lemah darinya. Kari menatap Mile dan tersenyum berkata, sepertinya kamu bukan orang biasa. Hanya saja, memang peraturan perguruan boleh sembarang ditambahkan. Mile tersenyum dan berkata, menurutku, kita harus memberikan kesempatan kepada orang untuk bertobat. Sekarang, kamu meminta maaf kepada kami dengan tulus, aku akan memaafkanmu, oke? Kari tertawa, kamu sudah terlalu menganggap penting dirimu sendiri. Mile tersenyum dan berkata, kalau begitu, sekarang aku akan mengumumkan mencabut hak kamu bergabung dengan lembaga umum perguruan 5 dimensi. Kari melihat Mile, lalu senyuman di wajahnya pun perlahan-lahan menghilang. Siapa kamu sebenarnya? Dia tidak bodoh. Sekarang mulai merasakan ada yang aneh. Di saat Mile ingin berbicara, terdengar suara dari sampingnya, Kak Kari, orang ini berlagak sekali. Mile menoleh ke arah sumber suara, melihat seorang pria berjalan mendekat. Kari terdiam sejenak lalu tersenyum berkata, oh, Kak Bodi. Bodi Fang. Semua orang kembali bersorak, dia juga orang yang mendapatkan penilaian 9 bintang. Kali ini, ada 2 orang dari wilayah selatan yang masuk ke perguruan 5 dimensi kota Daocheng. Yang satunya adalah Karinan dan satunya adalah Bodi Fang. Mereka berasal dari perguruan yang sama. Bodi Fang memberi salam kepada Kari, kemudian menatap Mile dan tersenyum berkata, tadi kamu bilang akan mencabut hak Kari masuk ke perguruan 5 dimensi.
Mile tersenyum dan menjawab, iya. Bodi Fang menggelengkan kepala dan tersenyum, apa kamu tidak merasa ini adalah sebuah opini yang lucu? Mile mengedipkan mata, lucu. Iya, lucu sekali. Setahuku, hanya ada 2 orang yang boleh mencabut hak murid. Pertama adalah wakil dekan, Pak Ejer, dan satunya lagi adalah Mile Ye, kamu, ujar Bodi sambil tersenyum. Saat mengatakan perkataan ini, Bodi seolah-olah teringat sesuatu dan membelalakkan matanya dan mundur beberapa langkah, kamu. Mile tersenyum dan berkata, aku kenapa? Bodi memelototi Mile. Dia diam sejenak barulah berkata, kamu adalah dekan Mile. Dekan Mile. Semua orang Langung bersorak ketika mendengar perkataan ini. Pada saat ini, ada orang yang berteriak, dia adalah ketua Mile. Benaran dia pernah membunuh seorang penjual ikan di sini sebelumnya. Mile Ye terdiam. Setelah memastikan identitas Mile, suasana langsung heboh. Orang-orang yang ada di sekitar langsung mulai mengerumuni mereka. Waktu bersamaan, belasan master memakai armor mendadak turun dari langit dan berlutut satu kaki dan memanggil, penguasa kota. Saat Mile ingin berbicara, 6 orang berbaju hitam mendadak muncul di belakang Mile. Mereka berenam semuanya adalah master alam Guyi. Lalu, aura mereka berenam langsung mengepung Kari dan Bodi. Wajah mereka berdua langsung pucat. Terutama Kari. Sekarang badan Kari bergetar kuat. Dia tidak menyangka pria yang terlihat biasa ini adalah seorang dekan. Dari puluhan ribu perguruan 5 dimensi, hanya ada satu dekan. Yaitu Mile Ye. Sisanya hanyalah wakil dekan. Semakin banyak orang yang datang mengerumuni dan terlihat sangat bahagia. Kedudukan Mile di alam semesta 5 dimensi sangatlah tinggi. Bisa dikatakan, tanpa Mile dan Savera, maka alam semesta 5 dimensi ini tidak akan utuh. Mile menatap Amu dan tersenyum berkata, ayo kita pergi. Amu menganggukkan kepalanya. Saat mereka berdua akan pergi, Kari mendadak berkata dengan suara gemetar, Dekan Mile. Mile menoleh ke arah Kari dan berkata, sebenarnya, dengan sifatku dulu, aku sudah akan langsung membunuhmu. Tapi, sekarang aku adalah seorang dekan, tidak boleh terlalu gegabah. Lalu, kesalahanmu juga tidak sampai harus hukuman mati. Tetapi, perguruan tidak perlu orang sepertimu. Kamu kembali berlatih 3 tahun. 3 tahun kemudian, kalau ada perubahan baru datang lagi ke sini. Lalu, setelah itu, Mile menatap ke arah semua orang, aku tahu, di antara kalian pasti ada murid yang akan masuk ke perguruan 5 dimensi. Aku harus memberitahu kepada kalian, menindas yang lebih lemah bukanlah kemampuan yang terhormat. Kalau berani, tantang master kuat. Kalau hanya mencari kebanggaan di orang yang lebih lemah, hanyalah perbuatan seorang pecundang. Kata terakhir, perguruan 5 dimensi menyambut kedatangan kalian. Usai berkata, dia menarik Amu meninggalkan tempat ini. Semua orang langsung membuka jalan dan memberi salam. Pada saat ini, Kari mendadak berteriak, aku menantangmu. Suasana langsung hening. Menantang Mile. Mile langsung berhenti, kemudian berbalik badan ke arah Kari. Kari menatap Mile dan berkata, mereka pada mengatakan kamu adalah orang nomor 1 dalam generasi muda, kultivator pedang nomor 1 generasi muda, aku tidak terima. Aku ingin menantangmu. Mile tersenyum, pertarungan hidup dan mati, apa kamu berani? Hidup dan mati. Mendengar perkataan ini, Kari langsung terdiam di tempat, karena taruhan ini terlalu besar baginya. Awalnya, dia hanya ingin menantang Mile, kalau menang dia akan terkenal. Kalau kalah, juga tidak apa-apa. Kalah dengan Mile bukanlah hal yang memalukan. Tetapi, dia tak menyangka Mile akan bertarung hidup dan mati. Dia mulai bimbang.
Saat ini, dia dalam kondisi terjepit. Saat dia ingin mengiyakannya, tetua yang ada di sampingnya langsung menghentikannya dan berkata, "Tuan, Dekan Mile bisa membunuh seorang Master Alam Guyi dalam satu serangan. Jangankan Alam Guyi, bahkan Alam Dewa juga tidak bisa mengalahkannya. Sekarang kamu masihlah alam Taoisme, mana mungkin bisa menang melawannya." Ekspresi wajah Kari sedikit masam. Saat ini dia baru ingat bahwa Mile bisa membunuh seorang Master Alam Guyi dalam satu serangan. Melihat Kari tidak menjawab, Mile tersenyum dan berkata, "Kenapa? Takut, ya?" Kari mengepal erat tangannya dan diam tak berkata. Mile menggelengkan kepala dan tersenyum, "Jangan berekspresi seperti itu, seolah-olah aku sedang menindasmu saja." Setelah itu, dia juga memandang Bodi yang ada di kejauhan. "Kamu juga ditolak dari perguruan. Selama 3 tahun tidak boleh masuk ke lembaga umum dan kota Daocheng." Usai berkata, dia menarik Amu meninggalkan tempat ini. Ekspresi wajah Kari semakin masam. Dia bisa masuk ke lembaga umum sudah mengharumkan nama keluarga. Tetapi, sekarang dia sudah diusir dari perguruan dan kota Daocheng. Dia harus bagaimana menjelaskan semua ini kepada orang tuanya. Berpikir demikian, Kari menengadahkan kepala melihat Mile yang sudah pergi jauh dengan tatapan marah dan berkata dengan nada galak, "Hari ini perguruan 5 dimensi meremehkanku, suatu hari aku akan mempermalukan perguruan 5 dimensi. Tidak, aku akan membinasakan perguruan 5 dimensi, aku." Pada saat ini, Mile mendadak berhenti dan menghempaskan tangannya. Plak! Terdengar suara tampar yang keras, Kari langsung terpelanting dan menghantam ke sebuah dinding. Semua orang langsung tercengang. Seorang jenius yang hebat langsung terpelanting begitu saja. Bodi sedikit tercengang. Dia tahu Mile adalah jenius alam semesta 5 dimensi, juga tahu dia adalah dekan lembaga umum. Tapi, dia masih mengira jarak mereka dengan Mile tidaklah terlalu jauh. Karena bagaimanapun juga, mereka seumuran, kalau hebat juga tidak akan terlalu hebat. Akan tetapi, sekarang dia menyadari, jarak mereka dengan dekan Mile ini bukan sangat kecil. Setelah itu, dia melihat Kari yang terbaring di kejauhan. Dia memang sudah gila, masih saja berani mengancam, bukanlah meminta ampun. Sekarang dia sangat menyesal, kalau bukan demi menjalin hubungan baik dengan Kari, tapi malah menyadari Kari adalah seorang idiot. Demi seorang idiot menyinggung Mile, benar-benar hal yang bodoh. Berpikir demikian, dia ingin sekali menamparkan wajahnya sendiri. Mile berjalan ke arah Kari, tetua yang mengikuti Kari langsung panik. Dia ingin memohon ampun, tapi 6 energi langsung mengikatnya dan membuat dia tidak bisa bergerak. Mile berjalan ke depan Kari dan menatapnya. "Kamu kira aku orang baik, ya?" Kari menatap Mile dan berkata dengan tatapan mata tajam, "Aku hanya melakukan kesalahan kecil, kamu sudah ingin membunuhku." Mile tersenyum dan berkata, "Kesalahan yang kecil. Kalau aku hanya orang biasa, bagaimana dengan hasil terakhirku? Aku yakin adalah akhir yang sangat menyedihkan, betul." Kari memelototi Mile dan tidak berbicara. "Sebelumnya aku tidak membunuhmu, karena kamu hanyalah seorang murid dan aku seorang dekan. Aku merasa, sebagai seorang dekan, aku harus mendidikmu. Sayangnya aku sudah memberikanmu 2 kali kesempatan, kamu tidak baik-baik menghargainya, masih berani mengancamku. Aku tahu, karena dari awal aku tidak langsung bertindak, membuatmu merasa kekuatan kita tidak berbeda jauh. Kalau aku bertindak dari awal, aku yakin kamu tidak akan berani mengancamku, betul?" ujar Mile sambil tersenyum. Kari hanya diam saja. "Aku ingin alam semesta 5 dimensi ini tertib dan aman. Jadi, aku akan lebih sabar menghadapi orang-orang yang ada di alam semesta 5 dimensi.
Karena aku benar-benar ingin membangun kehidupan masyarakat yang tenteram dan harmonis. Tapi, sekarang sepertinya susah, hanya kekuatan barulah bisa membuat orang benar-benar takut. Kari memelototi Mile dan berkata, "Kamu adalah seorang dekan, kamu tidak boleh membunuhku. Karena, aku juga tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu, berdasarkan peraturan alam semesta 5 dimensi, aku tidak seharusnya menerima hukuman mati. Kalau kamu membunuhku, maka kamu sedang melanggar hukum." Mile mengedipkan mata, "Kamu tahu siapa yang membuat peraturan hukum ini?" Kari terdiam. "Akulah orang yang membuat peraturan hukum ini," ujar Mile sambil tersenyum. Usai berkata, dia langsung mengayunkan tangannya. Seraas. Leher Kari langsung terluka dan mengalirkan darah. Semua orang langsung tercengang. Bersambung.